Saya Aman Al-Muhtar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Profesi saya itu sebagai advokat sejak tahun 2018 dan hari ini sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur Federasi Advokat Republik Indonesia. Jadi begini, pada saat kita Situbondo ini diterpa terkait isu-isu korupsi yang sangat membuat masyarakat terpukul, banyak kalangan-kalangan anak muda ini bertanya pada saya, apa sih kasus ini sebenarnya? Dari beberapa kerangka hukum yang saya pelajari, kasus ini adalah pasal 12A dan pasal 12B. Dua-duanya ini adalah terkait klasifikasi suap dan gratifikasi. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan, perlu kita terjemahkan kepada teman-teman pemuda di Situbondo untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat apa sih yang sebenarnya menerpa Kabupaten Situbondo hari ini. Jadi banyak ini macam-macam perbuatan korupsi itu banyak. Untuk menyederhanakan itu dibuatlah 7 klasifikasi tindak pidana korupsi. Yang pertama itu adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua suap menyuap. Suap menyuap ini yang paling banyak, ada 12 pasal di situ. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Yang keempat pemerasan. Yang kelima ini terkait konflik pengadaan barang dan jasa. Yang keenam perbuatan curang, dan yang ketujuh itu gratifikasi. Jadi hari ini masyarakat itu memandang korupsi ini masih dalam tahap follow the suspect. Jadi tidak sampai pada follow the money. Artinya kalau dalam bahasa Situbondo, tak sampai nyare de emma buruna pese benteti apa pesena. Jadi masyarakat harus perlu disadarkan tentang hal tersebut. Itu hal yang sangat penting sebenarnya. Jadi bagaimana mengembalikan kerugian negara, bagaimana mengembalikan aset-aset negara, ini yang lebih penting daripada hanya sebatas melihat orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini menderita. Itu yang lebih penting. Dan orang banyak bertanya, apa sih mas bedanya suap ini dengan gratifikasi? Karena ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Yang pertama yang membedakan antara suap dan gratifikasi itu ada di meeting of mind, di tusteming. Jadi perbedaannya hanya ada di kata sepakat. Kalau kata bahasa orang Situbondo itu acenci bede sepakate. Artinya hal-hal seperti itu diperjanjikan dahulu. Misalkan ada oknum misalkan punya wewenang atau jabatan yang akhirnya dia gunakan untuk bagaimana si pemberi dan penerima ini mendapatkan kesepakatan. Contoh, ada kontraktor misalkan butuh proyek 100 miliar. Bagaimana sih untuk dapat proyek 100 miliar itu? Maka misalkan ini ya contohnya, oh kamu bayar DP dulu 10%, misalkan seperti itu. Kalau 100 miliar kamu bayar dulu tuh 10 M tuh. Hal seperti ini masuk dalam kategori suap menyuap. Artinya ada meeting of mind, ada tusteming di situ. Tusteming ini sepakat. Jadi ada kesepakatan di situ antara pemberi maupun penerima. Sedangkan di dalam gratifikasi itu tidak pernah ada kata sepakat. Tiba-tiba misalkan karena dia diberi pekerjaan oleh si A, untuk ucapan terima kasih dia memberikan suatu barang, suatu jumlah uang misalkan. Itu di dalam gratifikasi. Jadi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, gratifikasi itu hanya ada 1 pasal. Hari ini kita melihat bagaimana anak muda ini mulai acuh tak acuh.
Itu yang sangat kami sayangkan, dan saya mengajak anak muda semua untuk ikut serta atau berperan aktif dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat publik ini. Kenapa? Banyak faktor yang bisa merugikan, Mas. Yang pertama, jika itu terkait kerugian keuangan negara, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat penerima. Misalkan dana bansos ditilap, dana pengadaan apa ditilap. Ini kan sangat merugikan kepada akar rumput, sangat merugikan kepada masyarakat. Misal ada suap menyuap. Wah, yang lagi rame-rame hari ini nih terkait pasal 12A dan 12B. Bagaimana orang menyikapi itu hari ini serasa biasa saja, padahal itu sangat luar biasa. Extraordinary crime itu. Kenapa saya katakan demikian? Dengan adanya suap ini, maka tentunya jika itu berkaitan dengan barang dan jasa misalkan, ini kan sudah jelas akan berkurang keuangannya. Misalkan yang semula 100% karena dipotong untuk si A 10% misalkan, kan ini sangat merugikan. Bagaimana pekerjaan di lapangan akhirnya amburadul, bagaimana pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini kan menjadi kerugian terhadap masyarakat. Jangan sampai kita ini sebagai anak muda akan melakukan hal yang demikian. Misalkan hari ini kita bukan seorang pejabat publik, pada saat kita menjadi seorang pejabat publik, maka hal seperti itu akan kita tiru. Makanya kita sebagai anak muda memprakarsai, mempelopori apa yang namanya anti korupsi. Coba bayangkan kalau 2 triliun dana APBD kabupaten ini tidak dikorupsi, maka akan banyak hal-hal yang bermanfaat yang akan tercipta di situ. Kalau di Kabupaten Situbondo hari ini saya melihat yang memang bertekad dan berkomitmen anti korupsi, yang saya lihat adalah Mas Rio, Yusuf Wahyu Rio Prayogo. Itu saya lihat paling berkomitmen untuk anti korupsi. Kenapa demikian? Dari statement-statement di awal perjalanan dia untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Situbondo, calon Bupati Situbondo ini, saya lihat wah unik nih. Mulai dari berseragam oranye. Oranye ini kan kental dengan baju yang digunakan oleh tahanan KPK. Ini saya sangat mengapresiasi. Wah, menarik nih. Berarti ini adalah seorang yang dikirim untuk menjadi bapak perubahan, untuk menjadi pemimpin perubahan, bahwa korupsi harus dibumi hanguskan di Kabupaten Situbondo ini. Kalau saya melihat bagaimana Mas Rio ini merangkul tanpa memukul, artinya masyarakat kecil, menengah, ataupun masyarakat atas, saya lihat dia humble kepada masyarakat. Anak muda harus mencontoh apa yang ada pada diri Mas Rio. Jadi kalau hari ini kita melihat di lingkungan-lingkungan Kabupaten Situbondo ini sudah mulai berubah paradigmanya, Mas. Bagaimana melihat Mas Rio sebagai calon pemimpin yang paling favorit, paling memiliki ide dan gagasan daripada calon-calon yang lain. Ini sudah bergema di perkumpulan-perkumpulan anak muda di Situbondo. Anak muda ini mau milenial, Gen Z, atau yang anak-anak yang sudah punya hak pilih, mari hari ini kita melek media sosial, melek hukum, dan mencari tahu apa sih, bagaimana sih, siapa sih pemimpin yang harus kita pilih di 2024 ini. Kalau saya pribadi, saya berkomitmen dan saya melihat Mas Rio adalah calon bupati yang paling kompeten, paling humanis untuk menjadi bapak perubahan di Kabupaten Situbondo dengan semangat anti korupsi. Mari kita dinginkan hati, jauhkan arogansi, tunjukkan bahwa anak muda Situbondo berkualitas untuk Situbondo naik kelas.